Hai study mates, kembali lagi bersama your study partner. Let's study English. Kita akan membahas tentang tuple skills, yaitu tuple structures, reduced clause. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Saya berharap melalui konten pembelajaran ini teman-teman bisa lebih paham tentang tuple dan bisa meraih target skor yang diharapkan. Sebelum mulai, perkenalkan saya Miss Fitri. Berikut pengalaman saya mengajar Inggris sejak 2017. Saat ini saya aktif mengajar di dua lembaga yaitu Jago Bahasa dan Kobi Education. Saya juga punya kelas online yaitu kelas Minggu. Oke, so let's get started. Pada tuple structure, nah sebelumnya kita sudah membahas beberapa bentuk clause ya. Ada juga, jadi beberapa clause ini juga bisa mengalami reducing ya. Nah, khususnya pada adjective clause dan adverbial clause. Oke, kita bahas yang adjective clause dulu ya. Jadi reduced adjective clause. Jadi reducing itu adalah dieliminasi ya. Nah, dihilangkan bentuknya, terutama ya misalnya pada adjective clause. Nah, syarat terjadinya reducing atau reduce ya pada adjective clause ini adalah ketika konektornya pada adjective clause itu bertemu langsung dengan verb. Gitu. Jadi kalau misalnya konektornya adjective clause ya itu ketemu sama subject verb dulu, nah itu nggak bisa di-reduce ya. Jadi cuma konektor pada adjective clause yang bertemu langsung dengan verb. Ya, konektor adjective clause kan ada who, which, dan that ya. Nah, kalau misalnya ketemu langsung dengan to be, is, am, are, was, were ya. Nah, berarti konektor sama to be-nya itu di-reduce, dihilangkan. Nah, sementara ketika konektornya pada adjective clause, nah seperti who, which, dan that, bertemu dengan verb, nah jadi yang dihilangkan konektornya aja. Kemudian verb-nya kita jadikan verb in. Oke, nah kita coba lihat beberapa contoh berikut ya, agar lebih jelas. Nah, contohnya adalah the picture that is on the table is full of iced tea. That is, dia menjelaskan picture ya, ini adalah adjective clause, kemudian konektornya bertemu dengan to be. Nah, jadi konektor dan to be-nya ini kita langsung reduce ya, kita hilangkan. Nah, jadi kita bisa membuat kalimat the picture on the table langsung ya, karena konektor sama to be-nya hilang. Is full of iced tea. Nah, kemudian contoh yang berikutnya ya, the letter which was written last week arrived today. Nah, jadi konektornya bertemu dengan to be juga ya, kemudian verb 3. Nah, jadi kita reduce konektor dan to be-nya. Oke, kemudian ya cuma tersisa verb 3 ya, the letter written last week arrived today. Gitu ya. Jadi bentuknya tinggal participle ya, atau penjelasnya. Verbnya adalah arrive. Kemudian, the woman who is waving to us is the tour guide. Tuh, konektor ketemu sama to be. Kita hilangkan konektor to be-nya. Jadi bisa menyisakan verb 3 atau verb in gitu ya, atau langsung bertemu dengan preposisinya nih ya. Maksudnya konektor sama to be-nya sudah hilang. Nah, tapi kalau misalnya konektornya ini bertemu dengan verb, nah verbnya kita gantikan verb in. Contoh ya, the students who comes late. Tuh, who-nya ketemu dengan comes. Nah, jadi kita gantikan verbnya comes ini menjadi verb in ya. Jadi the student coming late gets punishment. Atau contoh yang berikutnya ya, I didn't understand the article which appeared in the last week's paper. Tuh, which ketemu dengan verb kan ya, nah, which appeared. Berarti kita langsung gantikan verb in. I didn't understand the article appearing in last week's paper. Noted ya. Jadi reduce adjective clause itu terjadi ketika konektor pada adjective clause ya seperti who, which, dan that bertemu langsung dengan verb. Nah, jadi kalau bertemu dengan to be, konektor dan to be-nya di-omit ya, dihilangkan. Tapi ketika konektornya bertemu dengan verb, nah maka konektornya aja dihilangkan, verb-nya kita jadikan verb in. Oke, noted ya. Nah, tapi ketika konektor itu nggak langsung ketemu sama verb ya, ketemu dulu sama subject verb, nah ini nggak bisa diomit. Contoh ya, the woman that I just met is the tour guide. So, the woman that I just met, dia ketemu dengan subject verb ya, nggak langsung ketemu sama verb. Nah, jadi nggak bisa di-reducing.
The letter which you sent me arrived yesterday, tuh ketemu sama subject verb konektornya, jadi nggak di-reduce. Jadi cuma konektor yang ketemu langsung sama verb ya. Nah, tapi sebenarnya ini bisa di-omit konektornya aja. Seperti di materi sebelumnya ya, yang di adjective clause, cuma itu adalah bentuk informal. Nah, jadi teman-teman juga bisa bilang, the woman I just met, gitu. Jadi konektornya aja yang di-omit ya, ketika konektor pada adjective clause ketemu dengan subject verb. Jadi konektornya aja itu bisa di-omit ya, bisa dihilangkan gitu. Opsional ya, cuma itu adalah bentuk yang informal, informal sentence ya. Oke, kemudian adjective clause ini juga bisa muncul sebagai penjelas gitu ya, penjelas subjeknya. Contoh ya, the White House, so which is located in Washington, gitu ya, is the home for president. Jadi dia bisa muncul ini ya sebagai penjelas subjeknya gitu. Diapit 2 koma gini ya, namanya apositif atau penjelas subjek. Kemudian the White House, nah ini bisa langsung disingkat ya, langsung jadi verb 3 gitu. Jadi karena which is-nya kan konektor sama verbnya sama to be-nya di omit ya, dihilangin gitu. Jadi sisain cuma verb 3 aja. Located in Washington is the home for president. Nah, tapi kalau misalnya bentuk participle ini ya atau adjective clause yang muncul di awal kalimat itu harus udah langsung bentuk reducing. Jadi nggak boleh bentuknya yang masih adjective clause ini ya, misalnya which is located in Washington, nggak bisa karena kan harus muncul noun-nya dulu ya untuk dijelaskan gitu. Nah, jadi tapi kalau misalnya udah langsung bentuk reduce-nya, nah ini boleh ya muncul di awal kalimat gitu. Karena acuannya tetap mengacu ke subjeknya gitu. Jadi ketika teman-teman menemukan verb 3 atau verb ing ya yang muncul di awal kalimat, tetap ya buat acuan ke subjeknya. Jadi misalnya located in Washington gitu. The White House located gitu ya. Di White House-nya terletak gitu atau meber. Oh, terletak berarti verb 3 langsung gitu. Pokoknya adjective clause yang bisa muncul sebagai subjek itu yang bentuknya langsung reduce clause ya. Terus contoh yang berikutnya nih, the president, gitu ya, sebagai penjelas presidennya, who is now preparing to give a speech, ya, is meeting with his advisor gitu. Jadi subjek, penjelas, verb. Ya, jadi konektor sama verbnya kita hilangin langsung gitu. Jadi the president, now preparing to give a speech, nah, is meeting with his advisors gitu. Tapi kalau misalnya adjective clause ini mau dimunculkan sebagai, maksudnya di awal kalimat ya, nah ini sudah harus bentuk reducing. Boleh verb ing, boleh verb 3. Ya kita lihat acuannya ke subjek ya. Nah, gitu. Jadi subjeknya ini meber atau diter. Gitu. Jadi acuannya tetap ke presiden. Presidennya bukan disiapkan ya, tapi menyiapkan. Oh berarti preparing. Gitu. Pokoknya kalau muncul verb ing atau verb 3 ya di awal kalimat, nah, teman-teman buat acuan ke subjeknya. Udah tepat nggak sih subjeknya member atau subjeknya diter gitu. Karena kalau diter kita pakai yang verb 3 langsung ya. Nah, kalau yang member, ya maksudnya yang aktif gitu ya, menyiapkan misalnya. Kalau ini kan di terletak, diter ya, berarti pasif, verb 3 langsung. Oke, kalau yang aktif ya, menyiapkan, member, nah berarti kita pilih yang verb ing langsung. Gitu. Oke. Itu tadi reduce adjective clause ya. Nah, jadi tadi ada juga adverbial clause ya yang malah mengalami bentuk reducing. Nah, cuma bedanya pada reduce adverbial clause, adverb konektornya itu nggak diomit, nggak dihilangkan. Kalau adjective clause kan konektor sama to be-nya ya dihilangkan. Nah, tapi kalau pada adverbial clause, adverb konektornya itu tetap gitu ya, tapi subjek yang ketemu sama to be, nah, subjek sama to be-nya itu yang dihilangkan gitu. Jadi konektornya tetap ya, tetap ada, tetap muncul. Gitu. Kemudian kalau misalnya adverb konektor ya, ketemu kan pada adverbial clause semua konektornya pasti ketemu subjek verb kan ya. Tuh. Nah, jadi kalau ketemunya sama subjek dan verb, bukan to be ya. Nah, berarti subjeknya itu yang di omit, dihilangin. Nah, verbnya digantikan dengan verb ing. Gitu. Oke, kita coba ya. Nah, ini beberapa adverb, konektor adverb ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi kalau konektor ketemu subjek to be,
subjek sama to be-nya yang di omit, dihilangin. Nah, tapi kalau konektor ketemu dengan subjek verb, nah berarti subjeknya aja yang dihilangin ya, verbnya digantikan ing. Nih, ada beberapa contohnya ya, biar lebih paham. Although he is rather unwell, the speaker will take part in the seminar. Nah, dengan syarat ya, subjeknya harus sama. Jadi, the speaker-nya, he-nya ini kan mengacu ke speaker-nya ya. Subjeknya sama. Jadi, although-nya tetap ya, kalau bentuk reduced adverbial clause. Nah, jadi, subjek sama to be-nya aja yang di omit, dihilangin. Jadi, he is. Nah, jadi, although rather unwell, the speaker will take part in the seminar. Gitu. Contoh yang berikutnya, ketika konektornya ketemu subjek verb ya. Nah, berarti verbnya digantikan verb ing ya, contoh. Although he feels rather sick, the speaker will take part in the seminar. Nah, jadi kita bisa bilang, although, kan merasa ya, aktif ya, mau ber. Nah, berarti although feeling rather sick, the speaker will take part in the seminar. Contoh berikutnya nih ya, yang pasif. Once it is submitted, nah, your thesis will be reviewed. Nah, berarti subjek sama to be-nya ya yang di-reduce ya. Nah, cuma tersisa verb 3. Jadi, once submitted, your thesis will be reviewed. Nah, jadi ada beberapa konektor yang nggak bisa di-reduce dalam bentuk aktif. Ya, ada 3 ini nih. Once, as, sama until. Jadi, nggak bisa di-reduce dalam bentuk aktif ya, meskipun subjeknya sama. Misalnya nih, once you submit your thesis, you will graduate. Nah, jadi once you submit, kita nggak bisa jadikan once submitting gitu. Karena once, as, dan until itu nggak bisa di-reduce dalam bentuk aktif. Jadi ketika bentuk kalimatnya itu aktif ya, ya udah berarti tetap dipanjangin gitu aja ya, konektor, subject verb, koma, subject verb gitu. Jadi nggak perlu di-reduce, nggak boleh di-reduce dalam bentuk verb ing ya. Jadi nggak bisa jadi once submitting. Gitu. Tapi tetap jadi once you submit your thesis, koma, gitu, you will graduate. Gitu. Tapi kalau dalam bentuk pasif ya, dalam bentuk to be verb 3 bisa. Jadi subjek sama to be-nya di reduce gitu ya, tersisa verb 3. Oke, noted ya. Nah, kita coba, jadi perhatikan semua konektor pada adverbial clause itu pasti ketemu sama subject verb ya. Nggak boleh ketemu langsung sama verb, kecuali adjective clause. Kalau adjective clause kan bisa kan sama noun clause ya. Nah, jadi pada adverbial clause, konektornya ketemu subject verb. Nah, kalau misalnya mengalami reducing, berarti subjek dan to be-nya ya yang dihilangkan gitu. Kalau subjeknya ketemu verb, berarti subjeknya aja yang dihilangkan, tapi verbnya digantikan verb ing. Konektornya tetap ya, tetap ada. Tapi pada adjective clause, konektor yang ketemu sama to be, nah itu dihilangkan semua ya. Konektornya hilang, to be-nya juga. Tapi kalau konektor ketemu sama verb, konektornya hilang, digantikan dengan verb ing. Oke? Coba teman-teman kerjakan exercise berikut ya. Habis itu kita bahas. 2 menit lah ya. Oke, kita bahas bersama aja ya. Nah, gampangnya pokoknya konektor pada adverbial clause itu harus ketemu subject verb ya. Atau boleh juga ketemu konektor ketemu dengan non-verb ya. Misalnya konektor ketemu langsung verb ing gitu ya ketika mengalami reducing ya. Atau konektor ketemu verb 3 langsung itu bisa pada adverbial clause. Contoh, oke, kita bahas nomor 1 nih. Though was surprised
Nah, ini udah jelas sih nggak mungkin ya, karena konektornya pasti ketemu sama subject verb gitu, atau non verb ya, kayak subject to be-nya kan dihilangkan gitu. Jadi harusnya though she was surprised gitu, atau though surprise aja boleh. Missing subject ya, harusnya kita tambahkan subject ya, though she was surprised, atau kalau mau bentuknya reducing, subject sama to be-nya yang di reduce gitu. Jadi though surprise aja boleh. Terus nomor 2 nih, verb ing muncul di awal sentence, ini boleh ya, verb ing atau verb 3 langsung. Nah, berarti dia mengacu ke subjek yang sama nih, jangan lupa. Berarti dia mengacu ke she ya. Jadi teman-teman artiin aja, dia meber atau dia diter. Pastinya kan dia memakai ya, dia memakai a light sweater. Oh, berarti udah correct. Kemudian, the family stopped to visit many relatives. Ini verbnya ya. While driving. Nah, ketika family-nya mengendarai. Tuh, berarti konektor pada adverbial clause itu boleh ya, ketemu langsung sama verb ing atau ketemu langsung sama verb 3. Nah, hasil reducing ya. Jadi konektornya tetap ada. Jadi while driving. Oke, berarti udah correct. Kemudian nomor 4 nih, the company president, koma, ini penjelas ya, koma, verb. Nah, verbnya boarded. Berarti the company president ini bentuk reduce adjective clause kan. Nah, terus mengacu ke subjeknya kan. Ya udah kita artiin aja. The company president itu meber apa diter. Company presidennya kan memerlukan vacation ya, bukan diperlukan, tapi membutuhkan gitu. Nah, berarti harusnya needing ya, needing a vacation. Kemudian nomor 5, when applying. Oke, konektor boleh ketemu verb ing, boleh ketemu verb 3 ya, hasil reducing pada adverbial clause. Nah, terus dia mengacu ke subjek yang sama ya, kamu ya, kan ketika kamu apply, aktif ya, ketika kamu melamar kerja. Nah, berarti when applying. Ini udah correct ya. Betul. Jadi, pada adverbial clause, konektornya itu bisa ketemu langsung dengan verb ing atau verb 3 ya, ketika pasif. Gitu. Berarti itu udah hasil reducing gitu. Atau konektornya harus ketemu subject verb. Jadi nggak boleh ada konektor ketemu sama verb langsung ya. Gitu. Kecuali dia adalah adjective clause. Boleh. Oke, nah kita coba lagi bentuk reducing berikut. 2 menit ya. Coba. Tetap cari kelengkapan sentence-nya ya. Oke, kita bahas bersama ya. Oke, when ini konektornya. Kemudian, nih ada verbnya ya, are. Berarti kan kita harus cari satu verb lagi. Karena when ya, berarti ketemu sama subjek dan verb. Karena nggak ada bentuk subjeknya, nah bisa jadi ini adalah bentuk reducing ya, dengan subjeknya tuh Canadian Geese. Tuh, jadi ketika Canadian Geese pastinya membangun sarang ya, bukan dibangun kan. Tuh, nah karena membangun udah pasti yang A gitu, building. Langsung ya.
Jadi nggak boleh pilih yang are building atau are built. Kan nggak boleh langsung ketemu verb ya. Bolehnya tuh ketemu sama subjek dulu, subjek verb. Atau yang udah reducing, langsung non-verb ya. Gitu. Kemudian nomor 2. Nih, verbnya ada made. Oke, nah verbnya udah ada sih satu ya. Nah, ketika ada satu verb, ya kita bisa cari satu konektor gitu ya, satu verb lagi. Atau cari yang non-verb ya sekalian, yang bukan verb. Nah, kalau yang B, nggak mungkin ya, karena dia ada verb, tapi nggak ada konektornya kan. Nah, nanti double verb. Yang C juga nanti double verb. Nah, kalau yang D, konektornya ada, tapi verbnya yang nggak ada ya. Oh, ya udah kita bisa cari yang A ya, yang non-verb. Jadi ini juga hasil reducing ya. Jadi dia berasal dari Seward Mountain, which is far from roads or vale gitu. Which is ya, berarti kan konektor sama to be-nya bisa di reduce ya. Tuh, jadi a remote peak which is far from roads or trails gitu. Jadi kita juga bisa bilang a remote peak far from. Kemudian nomor 3. Nah, nomor 3 verbnya ada have explored. Udah ada satu verb ya. Nah, kalau verbnya udah satu, kita bisa cari satu konektor, satu verb lagi. Atau cari yang non-verb ya, yang bukan verb. Atau hasil reducing tadi. Nah, jadi kalau kita jawab yang A, udah pasti nggak mungkin ya. Kan double verb nanti kurang konektor. Yang B, nih double verb juga kurang konektor. Oke, berarti kita akan cari yang langsung bentuk reducing ya. Verb ing atau verb 3. Nah, karena dia mengacu ke subjek yang sama, yaitu arkeologis ya, numerous arkeologis. Ya udah kita artikan aja. Arkeologisme atau arkeologis diter. Nah, pastinya arkeologis itu mencari artifacts, bukan dicari ya. Nah, berarti jawabannya yang searching. Yang aktif itu yang memberi itu verb ing. Kalau verb 3 itu yang diter ya. Oke, nomor 4 nih, terakhir. Verbnya ada have already earned, ya. Kemudian ada lagi nggak? Nggak ada ya. Oke, verbnya cuma satu. Nah, berarti kita bisa cari satu konektor, satu verb ya, atau kita bisa cari yang non-verb. Nah, kita nggak mungkin jawab yang C, karena nanti ada verbnya, tapi dia nggak punya konektor ya, gitu. Kalau yang konektor ketemu verb 3, masih bisa ya, maksudnya bentuk reducing kan konektor ketemu verb ing, atau konektor ketemu verb 3, ya, dengan syarat ya dia merujuk pada subjek yang sama nih, zebra mussels. Kalau kita artikan sedikit ya, nih, kalau dengan subjeknya si zebra mussels ya, nah, harusnya kan zebra mussels verb utama itu sight ya, melihat. Kira-kira melihat atau terlihat? Nah, harusnya kan zebra mussels terlihat di North American kan? Nggak mungkin zebra mussels melihat di, pasti terlihat di. Nah, jadi kita bisa simpulkan yang verb ing ini udah pasti salah, karena dia melihat. Oke, meskipun yang kita perlukan non-verb ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Gitu. Jadi meskipun zebra mussels pertama kali terlihat di, gitu. Berarti ya, jadi ini adalah reduce pada adverbial clause ya, yang pasif. Gitu. Bisa ya, jadi kalau misalnya teman-teman bingung kapan kita tahu kalau kita harus pakai reducing, yaitu tadi kita harus lihat kelengkapan kalimatnya dulu ya. Nah, jadi tetap langkah pertama tuh cari konektor, cari verbnya gitu. Ingat ya, kalimat itu kan boleh double verb ya kalau dia punya konektor satu. Boleh verbnya 3 kalau konektornya 2 dan seterusnya gitu. Jadi kita cari kelengkapan kalimatnya ya, Kak. Kita perlunya apa sih? Nah, misalnya, oh kita perlu subjek dan verb. Tapi subjek dan verb pada adverbial clause kan bisa juga di reduce ya, misalnya langsung bentuk verb ing
atau jadi verb 3 gitu. Yang jelas, konektor pada adverbial clause itu nggak mungkin ketemu sama verb langsung, nggak boleh, harus ketemu subjeknya. Kecuali pada adjective clause ya, gitu. Kalau pada adjective clause, konektornya bisa langsung ketemu sama verb, gitu. Tapi pada adjective clause, konektor sama to be-nya ya yang dihilangkan. Kalau pada adverbial clause, konektornya tetap ada. Gitu. Nah, kalau misalnya mau dimunculkan penjelas di depan ya, adjective clause, nah dia bisa verb ing langsung atau verb 3 langsung. Teman-teman lihat aja dia mengacu ke subjek yang sama gitu ya. Maksudnya subjeknya member gitu ya, atau subjeknya diter. Pakai kalau yang member aktif ya pakai verb ing. Gitu. Kalau diter yang pasif berarti pakai verb 3 penjelasnya. Gitu. Saya. Oke, jadi sekian materi kali ini. Thank you for watching. Untuk pembelajaran lebih lanjut, teman-teman bisa mengakses tautan e-book, PPT, dan latihan soal melalui tautan yang ada di description. Dan sebagai bentuk apresiasi dan dukungan pada Let's Study yang telah menyediakan bahan pembelajaran gratis, teman-teman bisa berdonasi melalui scan QR di samping. Selain itu, teman-teman juga bisa support Let's Study dengan cara like, subscribe, follow, dan share platform Let's Study ke teman-teman yang lain. Teman-teman juga bisa komen di bawah jika ada pertanyaan. Okay, so see you on the next video.